Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal mujrimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Teman-teman sahabat hijrah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosan kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua hal kebaikan yang Allah datangkan untuk kita semua. Dengan nikmatnya kita bisa berkumpul, dengan nikmatnya pula kita masih bisa merasakan betapa indahnya taman surga yang Allah sertakan yang ada di dunia ini. Kadang saking lemahnya kita, air hujan masih sering memadamkan semangat kita untuk hadir di majlis ini. Kalau dulu para sahabat, para salaful ummah, bukan rintikan hujan yang keroyokan. Siapa yang bilang keroyokan saja? Tapi lebih banyak anak panah yang bertaburan, tapi mereka masih melangkahkan kakinya ke majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, beruntung kakang dan teteh yang hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majlis ini, hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan faktor kebetulan, tapi memang inilah skenario indahnya Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Semoga dengan dipilihnya kakang dan teteh berkumpul di rumah Allah ini menjadikan juga kita terpilih sebagai hamba Allah yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat majelis sore hari ini cukup indah ya, suasananya adem. Makanya kalau sampai yang hadir nggak ngantukan, hebat gitu. Karena memang suasananya enak banget buat tidur. Lebih cocok ngumpul di warung bakso sebenarnya. Bukan kode ya, tapi instruksi aja. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semua godaan-godaan itu kita mampu lewati dan kita berkumpul di sini sebagai kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya, insyaallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arti sahabat. Ada orang bilang bahwa sahabat kayak kepompong ya. Iya. Ada orang bilang sahabat kayak kepompong. Bahkan kalau pepatah lebih ada seorang sastrawan bilang bahwa sahabat itu siogianya seperti mata dan tangan. Jika tangan terluka, sahabat bernama mata akan senantiasa mencucurkan air matanya. Dan jika air mata itu sudah menggenang, maka jangan tanyakan kesetiaan tangan sebagai sahabatnya, dia akan sigap untuk menghapus air mata yang akan menetes ke pipinya. Begitulah arti sahabat di dalam Islam. Bahkan kita akan terbang di tahun ke-10 Ba'da Bi'tsah. Tahun ke-10 setelah Nabi diutus, berarti usia Nabi sekitar 50 tahun. Ada hal yang menarik ketika kita membuka lembaran sejarah Rasulullah SAW. Makanya kalau orang hari ini membangun apapun itu, tetapi muter-muter hanya berdasarkan teori manusia biasa, maka kita akan tersesat dengan yang namanya dzon. Dzon itu cuma prasangka doang. Namanya teori sekeren apapun itu buatan manusia, berbeda dengan wahyu. Kalau wahyu, Allah sudah bimbing dan Allah sudah jamin kebenarannya. Maka tidak mungkin di dalam wahyu itu ada kesalahan. Tidak mungkin. Karena Allah sendiri yang mengatakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kata raib di situ, kata para ulama, la syakka fihi. Tidak ada keraguan. Isinya pasti kebenaran. Makanya kalau hari ini kita ingin membangun konsep bersahabat seperti siapa? Bersahabatlah seperti Rasulullah SAW bersahabat. Tinggal betul. Di tahun ke
10 setelah bi'tsah, di Rasulullah umurnya 50 tahun. Ada peristiwa menarik di mana Syekh Syaifur Rahman Mubarakfuri mengabadikannya dalam kutipan buku bernama Kitab Rahiqul Maktum. Kalau bahasa artinya itu di halaman 120-an kalau tidak salah. Itu mengutip satu bab yang disebut dengan Babul Huzn, Amul Huzn, yang artinya bab berkaitan dengan tahun penuh dengan kesedihan. Al-Huzn. Kenapa di tahun itu disebut dengan tahun kepedihan? Karena di tahun tersebut ada peristiwa yang menarik di mana Rasulullah sebagai manusia pilihan, di mana Nabi sebagai manusia yang paling disayang oleh Allah mengalami yang namanya saat perpisahan. Maka saya katakan bohong jika ada orang yang mengatakan berpisah itu membawa kebahagiaan. Bohong. Karena perpisahan itu selalu memberikan bekas menyakitkan di dalam hati kita. Atau berpisah dengan dunia, atau berpisah dengan orang yang kita cintai. Makanya Nabi ketika berpisah dengan Ibrahim putra tercinta, berpisah dengan Qasim putra tercinta, berpisah dengan wanita yang beliau cintai, beliau akan membuktikan kemanusiaannya dengan apa? Dengan tetesan air mata yang sulit dibendung dari mata Rasulullah SAW. Ini Nabi loh. Bayangkan dengan kita. Tapi kita dilarang betul oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenggelam dengan kesedihan. Karena jika sedih itu berlarutan, bukan hanya batin yang akan dirusak, fisik pun akan ikut rusak. Makanya kita dilarang untuk sedih yang berlarut-larut. Bapak kita meninggal sedih, boleh. Ibu kita meninggal menangis, boleh. Tapi jangan sampai kesedihan itu mampu menjadikan belenggu di dalam tubuh kita, sehingga kita sulit bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali Allah katakan la tahzan di dalam Al-Quran? Don't be sad, Allah with us. Itu yang sering disebut-sebut dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kami. Saking sayangnya Allah sendiri yang menghibur, Allah sendiri yang mengusap air mata ketika kita menetes karena manusia dan karena dunia. Karena kesedihan itu haram jika dilakukan terus berlebihan. Termasuk bagaimana Rasulullah SAW menjumpai ammuhu, pamannya Abu Thalib. Beliau terbaring dalam tempat tidurnya, diselimuti dengan kesakitannya sebagaimana sakitnya orang-orang yang menjelang sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu kata-kata, andai kata mereka mampu sadar dengan apa yang dikatakan, mungkin dia akan mengatakan, aduh sakit. Karena kata Rasulullah di setiap sakarat, di setiap sakaratul maut itu ada rasa sakit. Mungkin teman-teman yang belum pengalaman melihat orang sakaratul maut, lihat bagaimana orang bernafas dengan lubang hidung yang disempitkan oleh Allah, berat untuk naik turunkan. Saat siklus darah tidak lagi mengalir, yang kita saja masuk ke kolam renang untuk menahan nafas beberapa detik saja, luar biasa. Bayangkan orang sakaratul maut ketika itu berat untuk mengambil nafas, kata dan kata. Tapi Rasulullah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang menuntun pamannya, ya Ami, paman, kul la ilaha illallah kalimatun. Ya paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang akan menjadikan hujah saya, paman, di hadapan Allah untuk menolongmu, untuk memberikan syafaat kepadamu, paman. Karena apa? Abu Thalib adalah sosok laki-laki yang, Masya Allah, selama Abu Thalib masih hidup, tidak ada satupun orang Quraisy yang berani menyakiti Rasulullah SAW. Tidak ada. Dia laki-laki yang apabila orang ingin mengusik kedamaian Rasulullah, dia ada selalu di depan. Hartanya, kedudukannya, selalu dijadikan untuk melindungi Rasulullah SAW. Tapi cuma satu kesalahannya, dia tidak terbuka hatinya untuk membuka kalimat la ilaha illallah. Betapa beruntungnya kita dilahirkan dari ibu seorang muslimah, bapak seorang muslim. Tapi kalau kalimat ini tidak dijaga kita dengan cara mensyukuri, dulu di majelis ilmu, mengkaji, memahami, menerima nasihat, bukan mustahil loh kalimat itu akan terbang dari kita dan kita tidak pernah menutup usia dengan la ilaha illallah. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, derasnya hujan jangan sampai mematahkan kita dan memadamkan semangat kita duduk di majelis ilmu. Jangan kalau urusan dunia itu getah luar biasa. Tapi kalau urusan ukhrawi, urusan akhirat, nanti saja. Besok kan bisa. Minggu depan kan ada live. Ada live lagi. Kita tutup live-nya ini. Ya, agar orang paham betapa berharganya dulu orang mengumpulkan ilmu. Sering sekali orang menganggap remeh bahwa ketika ilmu dihadirkan dengan cara mudah, semakin banyak orang mempermudah-mudah untuk jalan menuju majelis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dijaga oleh Abu Thalib selaku pamannya. Masya Allah, dari kecil
pamannya ngurusin Rasulullah. Dari kecil Rasulullah dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Ketika sudah di usia senja, Rasulullah hanya meminta dari lisan Abu Thalib kalimat La ilaha illallah. Tapi Masya Allah, setiap kali Rasul mengatakan, paman, katakan kalimat La ilaha illallah, kalimatin, satu kalimat yang akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, paman. Tetapi sayang, seribu sayang, ternyata di samping Abu Thalib ketika sakaratul maut bukan hanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sahabatnya, ada dua orang yang sampai wajib catat dan ingat. Dua orang inilah yang menjadi asbab di antaranya kenapa hidayah kepada Abu Thalib itu terrapat-rapat. Satu, ada Abu Jahal. Dua, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Dua laki-laki inilah yang menjadi sahabatnya Abu Thalib menjelang sakaratul maut yang merusak semua keinginan dan keyakinan Abu Thalib. Padahal kita tahu ketika orang sakaratul maut, apa kita pikir orang itu akan tenang? Tidak. Puncak setan itu menggoda manusia adalah ketika sakaratul maut. Keyakinannya dirusak, lisannya dikilukan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Andai orang itu lulus di ujian terakhir bernama sakaratul maut, maka tersenyumlah dan bahagia lagi. Karena kalimat tersebut, kalimat yang akan kita hidup dengannya dan kita pun akan mati dengannya. Insyaallah. Kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, Ya Abu Thalib, terwudu an millati abina Abdul Muttalib. Apakah kau sudah benci dengan agama nenek moyang kami, nenek moyang kita bernama Abdul Muttalib, agama nenek moyang kita? Apakah kamu sudah benci? Kalimat itulah yang menjadikan keraguan seorang paman Rasulullah bernama Abu Thalib, pengaruh seorang teman yang akhirnya menjadikan Abu Thalib meninggal dunia di atas kekufuran, di atas agama nenek moyang. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa pilu dan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya akan memohonkan ampun untuk duhai pamanku selagi Allah tidak menghalang-halangiku untuk memohon ampun kepadamu. Turunlah surah At-Taubah 113 atau 114 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka nabi nabi." Sesungguhnya tidak patut bagi seorang nabi, orang-orang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah jelas tempat duduk mereka ada di ashabul jahim. Mereka tergolong orang-orang yang menghuni neraka. Kemudian disinilah para ulama mengambil sebuah kesimpulan, jika kita memiliki sanak family yang masih kafir, kita boleh dan sangat dianjurkan untuk mendoakannya selagi dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, sudah mati, haram bagi kita untuk mendoakan meskipun karib kerabat keluarga kita kalau dia mati dalam kondisi kafir, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad kata Allah, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan mentang-mentang kita anak ustaz, bapak kita kiai, itu jadi ukuran hidayah yang sudah datang belum tentu. Kalau sekelas pamannya Abu Thalib, pamannya Rasulullah, mendampingi Nabi, wahyu turun, menyaksikan Nabi dakwah, menyaksikan, itu belum jaminan. Apalagi kita yang mau dari hijrah, baru awal-awal jalan, baru awal-awal mulai, demi Allah, itu bukan jaminan kita bisa bertahan dengan badai ujian dalam kehidupan di dunia ini, insya Allah. Maka perempuan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang sahabat, sahabat itu diukur bukan seberapa dekat kita dengannya. Sahabat itu bukan diukur seberapa lama kita mengenalnya, tapi sahabat kata para alim ulama diukur dari seberapa seringnya dia mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat. Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam riwayat, dalam ungkapan yang sangat indah ketika dia mengatakan, "Ma'uqtil abd." Tidaklah seorang hamba itu diberikan nikmat ba'dal Islam, nikmatan khairan min akhin salih. Tidaklah satu nikmat yang diberikan oleh seseorang itu lebih baik setelah dia masuk Islam
kecuali nikmat Allah berikan sahabat yang soleh. Jika kau temukan seseorang yang mengingatkanmu tentang akhirat, maka genggam erat tangannya, peluk erat tubuhnya. Demi Allah, berpisah dengan orang yang soleh itu mudah betul, tapi mencarinya teramat sangat-sangat sulit. Kalau teman-teman ingin mencari teman banyak, simpel. Antum tinggal buat event di rumah, ada makanan, setel musik, jangan ditanya, gak usah diundang, kan mereka akan datang. Mereka akan datang. Tapi kalau kita ingin mengetahui sahabat kita dari dunia hingga ke surga, maka itulah ketika kita mendapatkan musibah. Berapa banyak ada orang yang datang mengelilingi kita. Itu sama-sama mengatakan, bukan sahabat. Di depan dia manis dengan kita, tetapi di belakang dia memakan bangkai kita, itu bukan sahabat. Itu bukan sahabat, tapi realitanya betapa banyak kita jumpai orang yang manis banget ketika di depan. Tapi di belakang dia berkhianat dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka hitunglah seberapa banyak sahabat kita ketika kita sedang mendapatkan musibah. Hitung, ada berapa sahabat kita. Kalau sekarang misalkan teteh satu tunjuk, langsung teteh sebutkan sahabatnya. Ada fulana, alasannya apa? Hobinya sama, Ustaz. Followernya juga sama 3, aku, dia, dan dia, udah gitu doang. Satu grup WA katanya, satu kerjaan, nggak lebih dari itu. Dia ada. Ketika kita menghitung sahabat, maka hitung kita sedang mendapatkan musibah. Maka kita akan jumpai seberapa banyak sahabat yang kita miliki. Kalau hitung sahabat ketika kita bahagia, hajatan teman-teman hitung sahabat, nggak hitung. Mereka kan datang, pemilik tuh. Kalau ada makanan dia datang tuh. Tapi orang mukmin sejatinya dia sahabat, masya Allah, dia akan datang di saat kita susah, di saat kita sakit, dia mulai datang, masya Allah. Maka catat baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman pengen tahu seberapa banyak sahabat yang kita miliki, itu bisa dilihat ketika kita mendapatkan musibah. Jelas banget, masya Allah. Teman, jasad boleh terpisah. Kita di Jawa, dia di Sumatera. Aktivitas boleh beda, tapi sahabat selalu melekat di dalam dada. Itu sahabat. Anak teringat masa-masa di saat anak benar-benar full, di saat anak down banget. Anak teringat ketika itu anak pasca selesai di pesantren, masa tugas 2 tahun, kemudian anak berniat ingin melanjutkan kuliah di Bekasi. Tak jalan gara-gara seorang wanita yang hari ini sudah memberikan 3 anak buat saya. Kuliahnya beradil, kalau sudah terpikat dengan hati wanita, makanya kalau kakak pengen fokus belajar, jangan dekati wanita. Jangan dekati wanita. Allah, kalau mau dekati, nikahi dia. Insya Allah malah jadi keberkahan. Tapi kalau hanya menggantungkan status, demi Allah, ada orang yang belajar, makan yang lotor, mulutnya jasadnya ada, rohnya hilang terbang bersama dia. Jangan dekati. Kita fokus, kita belajar. Ingat banget syarat lulus dari tempat kuliah anak dulu tuh harus hafal 30 juz, harus hatam beberapa kitab. Bohongnya hafal, brother. Baru a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baru baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Tiba-tiba kesana nggak dibaca. Alladzi jangan dilamar orang dulu. Demi Allah, was betul. Ngomongnya setia, kita nggak tahu di sana ngapain. Aduh, was. Mau ngehubungin, HP-nya disita sama pengurus. Soalnya was dikasih ketakutan. Akhirnya nggak fokus. Usah dijelasin berjam-jam ya. Mulut kita cuma mangap, matanya cuma merotong. Tapi nggak dapet apa? Mahir? Enggak. Insya Allah. Masya Allah. Makanya saya baru ingat dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qudamah. Kitab ini tuh rangkuman dari kitab Ihya Ulumuddin yang kemudian dipilih hadis-hadis yang sahihnya. Ada seorang ulama, teteh, anak sampai ketawa baca kitab tersebut. Ada seorang ulama dihadiahkan seorang budak wanita. Ulama dihadiahkan budak. Kalau budak kan satunya halal untuk disetubui ya. Dia duduk. Lalu waktu budak dihadiahkan, belum apa-apa, budak itu diusir namanya. Ukhruj, keluar kamu, kembali kamu ke tuan kamu. Kata budaknya, saya apa tuan? Saya belum ngapa-ngapain. Baru jalan.
Baru kita jalan, demi Allah, sejak kamu hadir tadi, buyar konsentrasi belajar saya. Itu ya, lama. Apalagi kita yang ngapalannya mendat-mentul gitu. Yang dari namanya tasa'alun larinya ke surat Ahzab erok. Jauh banget, innal muttaqina mafaza. Terus udah balik ke kita bila raibatiha. Nyampe jauh gitu. Setelah saya lama sampai katakan, oh Guruji, keluar kamu dari tempatku. Demi Allah aku terusik dengan keberadaanmu. Ya Allah. Sama sebagaimana laki-laki akan disibukkan dengan memikirkan perempuan-perempuan yang belum halal buat dia. Sama. Saya takut kalau sudah memiliki yang namanya menggantungkan status, membangun harapan seperti membangun bangunan dari material yang rapuh, akan sulit, tidak sedikit. Anak punya santri, waktu anak masih jadi pengajar di daerah Lampung, orang Medan dia. Kakaknya tuh saya bingung, dia punya kakak laki-laki, itu cerdasnya luar biasa. Kakaknya lanjut ke Bekasi, adanya dititipkan di pesantren. Suatu ketika, karena anak termasuk dulu pengajar yang paling senang sama anak-anak nakal. Karena ngerasa sih juga nakal. Jadi ketika ada anak nakal tuh senang, dan biasanya kiai itu minta tolongnya ke anak. Tolong nanti diurusin bocah tuh. Anak senang banget tuh. Dialog, apa lur kan biasanya gitu. Karena anak pernah merasakan di pintu dan di gerbang yang sama. Jadi anak bisa menangkap pesan hati mereka. Ada anak Medan itu pintar deh, cerdas masya Allah. Suatu ketika dia hilang di pesantren, orang nyari gak ketemu. Sampai pengurus bingung, ini ada santri. Ketika dicari kan ya dapat ya. Tiba-tiba pagi hari dia datang. Urusan luar biasa, masya Allah lah. Datang. Yang pertama dia temuin anak ketiga itu, ngobrol. Dia langsung nangis. Mulut anak dia langsung nangis karena dia di SMA udah gede gitu. Ada apa aku? Ustaz, boleh nggak saya cerita? Apa boleh bilang? Kenapa? Kayaknya Ustaz yang bisa ngedengar suara cerita saya. Kenapa? Ustaz, saya itu sudah mengambil keputusan. Ceritanya saya dan pacar saya, tadi gitu, ingin mondok bareng-bareng. Saya nggak mau menyebutkan aib saya dengan pacar saya sudah terlalu jauh berhubungan. Sehingga ketika itu ditegur dengan orang tua, kamu boleh menikah karena masih belia SMA dengan syarat bekali dulu ilmu agama. Saking sayangnya si orang tua perempuan si akhwat ini, sampai sang laki-lakinya pun disekolahkan di pesantren anak. Kalau pesantren anak kan pesantren laki-laki semua, nggak ada perempuannya. Nah si akhwatnya di pesantren kan di daerah Sumatera, di daerah Medan di sana. Nah, terus masalahnya apa? Lulus kita dinikahkan Ustaz. Alhamdulillah kata saya. Lumayan di sekolah dimodalin untuk kata nikah udah disiapin, kurang apa? Itu masalahnya, nangis dia. Itu masalahnya Ustaz, kenapa? Saya dengar kabar tadi malam Ustaz kenapa saya kabur dari pesantren. Pacar saya meninggal dunia Ustaz. Kenapa meninggal dunia? Ternyata pacarnya ini saking membuktikan sungguh-sungguh, dia selama masuk pesantren nggak berhubungan sama pacarnya. Total. Dia masuk pesantren, salah satu pesantren tahfidzul Quran, dia menghafal terus, dia sakit, dia pun nggak mau pulang terus, ternyata dia kena penyakit leukemia kalau tidak salah. Jadi cadarnya ditarik ke atas gitu, kerudungnya di kebawahan, dikira lagi tidur, ternyata darah itu sudah mengalir di sini. Dan ternyata ketika ustaz yang membangunkan dia sudah terjatuh meninggal dunia di pesantren untuk menjaga kehormatannya. Masya Allah. Makanya saya galau Ustaz, untuk pergi ke mana malam-malam? Keluar nih Ustaz. Ngapain saya puter lagu-lagu romantis yang dulu saya kenang bersama? Masya Allah. Sampai sisi saya pengen ketawa, tapi lihat di depan orang nangis kan gak enak gitu. Masya Allah, romantis banget gitu ya. Dia romantis banget, dia nangis tuh. Puter itu semalaman sampai subuh ya Ustaz. Muter lagu-lagu kenangan yang hari ini hangus, semua harapan saya berjuang di pesantren. Benar, dia nggak bertahan di pesantren setelah tahu bahwa jodohnya yang mau jodohnya itu jadi nggak jadi. Akhirnya apa? Dia pergi dari pesantren. Padahal abangnya di Bekasi itu suruh ngasih nasihat tetap bertahan, nggak bisa bertahan. Karena niat dari awal juga bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kok kan bahasa ini keluar lagi? Sahabat. Itu kan teman-teman dari Allah Subhanahu Wa Taala juga kita tahu nih tentang bagaimana sahabat yang hakikinya. Maka Umar bin Khattab pernah menjelaskan tadi yang sahabat yang sesungguhnya adalah ketika dia mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang Abu Lahab dan Abdullah bin Abi Umayyah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada paman Rasulullah Abu Talib. Jangan sangka demi Allah kalau teteh-teteh cuma ngumpul-ngumpul gara-gara satu hobi, rugi.
Kalau teman-teman nongkrong cuma karena satu hobi, motoran dan lain sebagainya, rugi. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-akhillau yawma idzin ba'dun li ba'din aduwwun lil muttaqin. Orang yang saling berkasih sayang, orang yang saling merajut hubungan, kalau bukan landasannya ketakwaan, maka dia akan dibangkitkan di hadapan Allah saling bermusuhan. Itu tuntutan. Tapi kalau sahabat saling mengingatkan, makanya kriteria sahabat yang baik satu, dia mendoakan kita. Pertama berbicara tentang masalah doa. Sahabat yang saleh, teman-teman sekalian, disebutkan dalam hadis Rasul mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakul maut. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang mukmin kepada saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya mustajabatun, itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, antum pernah nggak mendoakan sahabat antum? Pernah nggak? Baru-baru Ustaz berabang diri sendiri terkadang lupa. Doakan sahabat-sahabat. Bahkan ketika kita mengutip salah satu doa yang dipanjatkan oleh khatib di khutbah Jumat, ya Allah, nggak kenal kita, tapi didoakan oleh khatib di khutbah Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Yang hidup, yang mati didoakan. Itu beruntungnya kalau kita punya sahabat orang-orang yang saleh. Coba kalau sahabat orientasinya dunia, yang ditanyakan cuma gimana profitnya, gimana income-nya, berkembang belum, masa propertinya gitu-gitu aja. Mesti ditanyain kayak gitu. Makanya kalau kita dianugerahkan satu, saudara sekandung, dua, dia juga beriman, tiga, dia juga mengingatkan kita tentang agama, wah beruntung banget. Indah punya keluarga yang saling mengingatkan tentang akhirat. Yang kadang saudara seiman itu lebih dekat daripada saudara sekandung. Serius. Anak punya teman, punya sahib, Masya Allah, dia dari mulai hijrah bareng anak, nyari jodoh, anak jodohin, sampai sudah berumah tangga, sampai penting, keluarganya sendiri, dikit-dikit Pak Ustadz, dikit-dikit Pak Ustadz, Pak Ustadz aja Pak Ustadz. Padahal umur anak sama dia itu beda 1 tahun, 2 tahun doang, tuan anak 1 tahun atau 2 tahun gitu. Kemudian ketika proses, ingat banget ketika wedding gitu, sampai dia dimajukan sama dia, anak terserah antum. Ngobrol, ta'aruf, dia diem aja. Yang ngomong anak, yang kamu kenal, anak antum kan? Betul. Pokoknya kalau antum bilang iya Ustaz, anaknya. Gila memilih antum bareng-bareng sama anak, udah selesai antum, anak tinggal pergi. Masya Allah, ternyata kata dia, demi Allah Ustaz, kayak orangnya tertutup, bahkan sampai abang kandung saya nggak pernah saya cerita nongkrong bareng-bareng. Tapi aku merasa dekat sama antum Ustaz. Enak rasa punya abang sendiri, ada tempat curhat, mana bisa bareng, obrolannya nyambung dan lain sebagainya. Saya mikir aja betapa beruntungnya orang-orang yang dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, salah satu poin yang beliau soroti adalah mu'aqatun bainal muhajirin wal ansar. Beliau langsung bergerak mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ingat gak ada seorang laki-laki yang diajak sama Rasulullah untuk menemui Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf. Terus kata Rasulullah, ya Abdurrahman bin Auf, hadza fulan minal ansar, ini si fulan dari ansar. Orang itu mengatakan, ya Abdurrahman bin Auf, pilih di antara istriku yang paling kau cintai siapa? Masya Allah, berat dulu. Di antara properti yang saya punya yang kamu senangi yang mana? Di antara kebun kurma yang kamu inginkan yang mana? Di antara tunggangan unta yang aku miliki kau inginkan yang mana? Pilih. Tapi pun kan Abdurrahman bin Auf itu tahu diri nggak kayak kita. Kalau kita bilang istri saya banyak, silakan pilihan satu. Itu beneran kan? Bodoh bilang kan? Kita ngomongin doang. Abdurrahman bin Auf tahu diri. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf disajikan semuanya ditawarkan, apa yang diminta Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, satu permintaan saya. Billani ala suq. Tunjukkan di mana keberadaan pasar. Itu saja yang diminta Abdurrahman bin Auf. Makanya kenapa Nabi kalau menikahi seseorang, anda perhatikan ada visi misi menyatukan. Nabi menikahi Sofia karena Sofia salah satu di antara wanita pinggitan orang-orang Yahudi. Masya Allah. Ketika dia masuk Islam, bukankah kaumnya berbondong-bondong pun memeluk Islam? Lihat ketika Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah,
bukan tanpa alasan, karena kecerdasan Ummu Salamah mampu menjadikan orang yang berada di bawahnya pun mendapatkan keberkahan. Buktinya Hasan Al-Basri, putra daripada budak yang dia miliki, menjelma menjadi ulama luar biasa, padahal ibunya seorang budak di tangan Ummu Salamah. Makanya kalau Nabi menikah itu ada unsur mu'aqqatun, ada unsur mempersaudarakan. Jangan sampai kita hanya suka sama suka, sayang sama sayang, nggak pikirkan dua keluarga. Bahwa menikah itu bukan tentang aku dan kamu, tapi tentang dua keluarga besar yang akan disatukan. Itu pun visi misi dalam dakwah. Kadang bahagia itu cara memahaminya sempit. Cukup kita berdua bisa tersenyum, yang lain ngontrak ya terserah. Masya Allah. Makanya orang jatuh cinta sering saya katakan buta. Orang jatuh cinta kita katakan buta. Makanya ada syair mengatakan, katanya kalau orang jatuh cinta, tai ayam pun terasa manis. Pernah ngasihkan tai ayam. Ada yang bilang coklat, pernah ngasihkan itu. Seorang kan gitu. Padahal kita tahu, Masya Allah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mu'akhadun, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Tadi malam, Anda membahas di masjid. Kalau teman-teman main ke daerah Anyar, teman-teman main lewat daerah kiri dekat Pasir Putih juga ada masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Itu masjid alhamdulillah yang mengelola teman-teman kita di sana. Itu Masya Allah masjidnya enak banget. Antum tinggal datang ke situ, AC, minuman, makanan, cemilan ada di situ. Nah, anak kajian tadi malam membahas tentang perang Badar. Anak menemukan satu poin yang membuat anak Masya Allah gitu. Semoga kita dipertemukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbal Alamin. Betapa sosok Rasulullah itu luar biasa. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus pasukan beberapa personil untuk menghadang pasukan atau kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan 40 orang laki-laki dewasa mengawal 1000 unta dengan nominal 5.000 dinar emas, tiba-tiba lolos, kemudian mengirim utusan bernama Bambam bin Harith Al-Ghifari ke Abu Jahal dan Abu Lahab, hingga orang-orang musyrikin menyiapkan 1.300 personil perang. Para sahabat berapa jumlahnya? 315 sahabat. Dan yang paling membuat kagum ketika siapa namanya? Syekhul Mubarak Furi dalam kitab Rahimul Maktum mendetailkan pasukan-pasukannya. Ternyata pasukan yang paling banyak pertama dari kalangan muhajirin sekitar 80 orangan. Yang paling banyak dari kalangan Ansor. Ansor ini terbilang diwakili dua kabilah. Pertama Aus, yang kedua Khazraj. Padahal kalau teman-teman saksikan bagaimana para asy sudah menjelaskan tentang muqaddimah kitab-kitab sirah, ditemukan bahwa Aus dan Khazraj adalah dua kabilah di Arab sana yang kerjanya itu perang terus. Ratusan tahun dia perang. Nggak pernah damai. Bahkan Nabi menjadi figur bisa menanamkan persaudaraan di antara mereka menjadi satu bendera bernama Ansor, dileburkan menjadi satu bendera bernama Muslimin dan Islam. Makanya Nabi kalau ada orang Ansor ngangkat bendera, Nabi turunkan. Kalau Muhajirin ngangkat bendera, lebih baik Nabi turunkan. Kita semua muslim. Dan yang paling baik di antara kita adalah yang paling bertakwa. Dan orang bertakwa tidak pernah mendeklarasikan dirinya yang paling bertakwa. Masya Allah. Bisa jadi satu umat wahidatun. Luar biasa. Jadi luar biasa. Aus dan Khazraj bisa bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan seorang laki-laki terbaik bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita pun sama. Kalau kita sudah ngaji, kumpul sama orang yang tadinya retak bisa rapat. Yang tadinya bermusuhan bisa bersahabat. Ini orang udah ngaji. Kalau ada orang konflik mau ditanam-tanasi. Iya, membocor anak di jerawat. Nah, gak bisa mempersaudarakan. Ruhnya itu bukan ruh Allah, tapi ruh kebencian. Padahal kita agama ini bisa tegak seorang diri, gak akan bisa. Andai kata Nabi bisa menegakkan Islam seorang diri tanpa bantuan sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor, itu Rasul sudah mengangkat seorang diri. Tapi Rasul butuh sahabat. Dan misi sahabat adalah membersamai dari dunia hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama, sahabat tidak pernah melupakan kita dalam doa. Allah. Kedua, sahabat kata pepatah Arab, semoga anak tidak salah katanya. Sodiquka man sodiqoka laman sodakoka. Aku bisa mulai keren. Sahabat itu yang jujur.
Sahabat adalah yang senantiasa jujur kepadamu, karena sahabat bukan yang senantiasa membenarkanmu. Ana ulangi. Sahabat adalah orang yang selalu jujur denganmu, karena sahabat bukan yang selalu membenarkanmu. Artinya, kalau sahabat yang baik, dia jujur jika mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Dia akan menasihati kita. Bukan gak enak, udah terlama Ustaz, sering di traktir, bakso, mie ayam, gini. Nanti kalau saya menasihatin dosa kita, bisa nggak ditraktir lagi, Ustaz? Masya Allah. Harga sahabatnya cuma semangkok mie ayam. Tapi sahabat, lama, seru kota. Sahabat bukan yang senantiasa membenarkan. Oh, pantas nggak baju ini buat aku? Pantas, sudah mau keluar dulu. Padahal ini tidak bisa. Setiap tindak tanduknya selalu dibenarkan, setiap kesalahannya selalu ditutupi. Ini bukan sahabat, ini penjilat. Karena sahabat tidak demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW membagi persahabatan dengan Abu Bakar dan Umar. Apakah Abu Bakar selalu membenarkan Umar? Tidak. Apakah Umar selalu membenarkan Abu Bakar? Tidak. Tetapi mereka semua saling jujur bersahabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat peristiwa ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Bukankah Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, saya akan pukul dengan pedangku ini. Karena Nabi Muhammad belum mati. Nabi Muhammad diangkat seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Ya Allah. Abu Bakar kalah. Saya ikut aja. Makanya kalau pengen belajar jadi laki-laki kalem, belajar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tipsnya nanti anak akan bagi, insyaallah. Datang seru. Kalem melihat Umar pegang pedang. Nafas setelah umas, tidak terima dengan takdir yang Allah sudah tentukan bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia. Abu Bakar stay cool, kalem aja. Masuk ke rumah Rasulullah, dicium ke rumah Rasulullah yang sudah meninggal dunia. Seraya mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah. Demi bapak dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Engkau adalah manusia yang harum mewangi meskipun engkau hidup ataupun engkau mati. Insyaallah. Dicium Rasulullah keluar. Stay cool. Samping-sampingan sama Umar bin Khattab, Abu Bakar, sahabatnya Umar. Abu Bakar menjumpai Umar keliru, maka Abu Bakar berhak untuk jujur dengan kekeliruannya. Apa kata Abu Bakar? Ya Umar, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hayyun la yamut. Maka Allah adalah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Umar seketika itu jatuh. Lututnya tidak bisa menyanggah tubuhnya. Jatuh, menangis. Kenapa? Baru sadar gitu. Kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar membawakan satu ayat tentang bagaimana Nabi Muhammad pun akan menjumpai kematian. Jatuh, terisak tangis. Disinilah para pakar manajemen mengambil satu ilmu yang mahal. Baik manajemen cinta atau manajemen perusahaan, apa manajemen keluarga, apa ilmu yang mahal di balik sebuah dialog yang indah antara Abu Bakar dan Umar ini. Kalau kita ingin mencita-citakan sesuatu, tolong buat catatan hal yang paling buruk akan terjadi itu seperti apa. Saya ulang, dalam rumah tangga misalkan, yang antum bayangkan cuma bahagia aja, tidak pernah membuat catatan hal yang terburuk dalam rumah tangga itu apa? Perceraian kan? Perceraian, dan itu pasti terjadi. Makanya dipersiapkan. Sebab itulah Rasul mengajarkan jangan terlalu berlebihan mencintai pasangan. Kalau giliran cerai, sakitnya luar biasa. Contoh kita berharap bisnis, kayaknya sukses nih, income-nya sekian, profitnya sekian, giliran gagal, kecewanya luar biasa. Abu Bakar, yang dengan gilirannya keren. Abu Bakar sudah memprediksikan dan sudah membaca, menganalisa bahwa Nabi Muhammad SAW pasti akan mati. Maka beliau lebih siap daripada Umar bin Khattab. Kalau kita bangun bisnis nggak pernah memperkirakan hal yang buruk. Keuntungan ini dihitung untung doang. Udah timang sekilo gue semuanya itu orang pulau sekian itu ngeborong telur karung. Barang telur karung diborong bingung lah kasih toko. Stres gara-gara timun orang laku. Tapi Umar bin Khattab kalah manajemen dengan Abu Bakar. Abu Bakar selalu memanage sesuatu, hal yang paling buruk terjadi itu sudah dicatat sama Abu Bakar. Termasuk hal yang paling buruk mencintai Nabi adalah ketika berpisah dengan Nabi. Sekarang apa nih? Mau bangun rumah tangga silakan. Mau jadi jomblo hal yang paling buruknya apa? Silakan ditulis rapi-rapi.
Jomblo itu yang paling buruk, berhubung rayap, Pak Ustaz. Berhubung rayap, enggak segitunya juga, emang kaya, Pak. Jadi benar-benar di konsep. Maka perempuan dan anggota Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita melihat lebih detail arti sahabat yang dimaksud dalam Islam, maka kita akan temukan, masya Allah, sahabat sejati adalah sahabat benar-benar yang mengingat dari dunia hingga ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ingat di antara manfaat bersahabat dengan orang yang soleh, kita memiliki satu harapan bersahabat dengan orang soleh. Apa harapannya? Kita bisa mendapatkan syafaat dari sahabat yang kita cintai. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan, ketika orang mukmin itu diangkat dari neraka karena dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang mukmin itu dikatakan, hatta idza khalasal mu'minu minan nar fa wallazi nafsi biyadi ma minkum min ahadin. Ketika seorang itu diangkat, orang mukmin itu diangkat dari neraka, maka orang mukmin itu masih sempat-sempatnya mengingat kita. Apa kata orang mukmin? Disebutkan di sini, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahajjuna. Ya Allah, dulu ada sahabat-sahabat kami yang salat bareng sama kami, puasa bareng sama kami, haji bareng sama kami. Intinya beramal soleh bersama sama. Gimana dia? Dia neraka. Keluarkan dia dari api neraka, kata Allah. Maka orang tersebut diberikan kemampuan oleh Allah, kesempatan Allah untuk mengajak semua sahabat-sahabat yang dulu pernah sholat bareng-bareng. Hatta sampai di situ ditemukan seorang sahabat yang keimanannya hanya sebesar biji zarah, kecil, ringan banget, dikeluarkan dia dari neraka. Sebab itulah kenapa Hasan Al-Basri pernah memberikan motivasi buat kita. Apa kata Hasan Al-Basri? Istaghfiru bi asdiqahil mu'minin fa inna lahum syafa'atan yawmal qiyamah. Istaghfiru, perbanyaklah mencari sahabat-sahabat mukmin, karena sesungguhnya sahabat kita yang beriman akan menjadi syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Jika memiliki satu sahabat yang ingin kita bayangkan, kalau di sekeliling kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Jika kita memiliki 40 orang yang mensolatkan kita ketika kita meninggal dunia, dan dia orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi syafaat, aku tidak pertanyaan para sahabat antum datang. Dan jujur, tidak ada hadiah terbaik bagi seorang sahabat ketika dia dalam kehidupan di dunia, melainkan menghantarkan kita ke lubang kuburan kita. Itu hadiah terbaik. Makanya kalau antum dengar sahabat meninggal dunia, berangkat, salatkan dia. Anak punya sahabat yang tidak sempat saya salatkan. Dulu sahabat saya satu perjuangan, dia orang Pandeglang, sama-sama berjuang di Lampung. Dia kena penyakit, masya Allah, dari seluruh lubang di tubuhnya itu mengeluarkan darah, karena dia memang menjadi tulang punggung orang tuanya. Dia selalu tidak mengeluh dengan rasa sakitnya. Saya dengar dia meninggal dunia, anak kaget. Saya masih seumuran sama anak, masih single. Akhirnya anak berangkat dari Cirebon menuju Pandeglang. Sampai di rumahnya sudah nggak terjatah. Sholat sudah anak dapetin, mengubur jenazah juga sudah selesai. Ya rasanya sedih gitu. Ya Allah, belum bisa memberikan hadiah terbaik perpisahan kepada seorang sahabat. Maka kalau hari ini antum masih memiliki sahabat, benar-benar jaga ya baik-baik, jaga baik. Semua perbedaan, semua gesekan, semua problem yang kita sering dapat di antara sahabat kita, mohon kalau kita ingin memiliki sahabat, pelajari bagaimana Nabi bersahabat. Tipsnya, jangan paksakan kriteria kita itu harus diterima oleh banyak orang. Tapi berusahalah untuk menerima semua kriteria orang. Bersahabat. Contoh, Rasulullah SAW itu pernah bermimpi, di mana mimpi beliau adalah wahyu, kan, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bermimpi melihat bahwa di dalam surga itu ada istana dibangun berwarna putih semuanya, dikelilingi oleh wanita yang masya Allah cantik-cantik semuanya. Rasul bertanya, Liman, ini siapa istana ini? Kata Rasulullah. Perempuan-perempuan yang menjaga tersebut bilang, ini punya sahabatmu, Umar ibn Khattab. Rasul tersenyum. Kata Rasul, cerita sama Umar, itu mau berkaca-kaca itu, mau nangis. Kata Rasulullah, ya Umar, engkau dalam mimpiku sudah dibangunkan oleh Allah di dalam surga istana yang berwarna putih, ya Umar. Itu Umar udah nangis. Kata Umar, ya Allah, antum bayangkan sih,
antum diberitakan, antum ahli, alhamdulillah, menurut pimpinan direktur perusahaan antum sudah keterima lamarannya, itu senang luar biasa. Ini bayangkan, Nabi yang kalam nasadik, kalam yang pasti jujur, tidak pernah berdusta. Nabi mengatakan, ya Umar, engkau sudah dibangunkan istana putih di dalam surga. Saya bermimpi semalam dan saya ingin masuk ke dalamnya ya Umar, tapi saya turunkan niat saya. Umar bertanya, kenapa ya Rasulullah kau tidak masuk ke istanaku? Apa kata Rasulullah? Demi Allah, saya tahu kamu orangnya cemburuan, makanya saya nggak mau masuk istana tersebut, takut menyakiti hatimu. Nabi nangis Umar, ya Rasul, masuk ke Rasul. Kenapa kau masuk ke dalam istanaku ya Rasulullah? Nabi masih memikirkan, ini teman saya ini senang apa enggak? Memperhatikan, memahami karakter orang. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin sahabat yang langgeng dari dunia hingga ke surga, tolong pahami sesuatu yang tidak disenangi oleh sahabat kita, jangan dilakukan. Ini tahu sahabat kita itu nggak senang bercanda, antum bercandain. Ada sahabat yang diajak bercanda, walau aja santai, dia nggak pernah tersinggung. Ada orang yang apabila diajak bercanda kesinggungan. Jangan. Makanya Rasulullah menempatkan sahabatnya sesuai porsi masing-masing. Utsman, tipikal Utsman apa? Orangnya pemalu. Utsman itu pemalu, lebih malu daripada anak perawan pinggiran. Kalau sekarang anak perawan malah lebih malu. Dibonceng, ngecowok, ngangkut kayak tanduk di lampu merah. Melotot-melotot kayak gitu. Bawa air. Iya sih. Sama. Tapi Masya Allah. Utsman bin Affan itu pemalu luar biasa. Dia masih tahu karakter sahabatnya masih. Contoh Abu Dzar Al-Ghifari, orangnya kan ya namanya Al-Ghifari. Bani Ghifar itu terkenal dengan apa ya bahasa gitu ya? Terkenal dengan tindakan kriminal, rampok, pembunuh. Namanya Bani Ghifar. Nabi mengerti karakter orang kayak gini, karakternya jawara. Makanya Nabi ketika duduk minta nasihat, kata Rasulullah, istir, sabar. Nasihatin sabar. Segala sesuatu seperti ini sabar. Dan nasihat itu yang dipegang oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai di masa kehidupan beliau meninggal dunia pun beliau mengambil nasihat Rasulullah SAW. Karena Rasul meletakkan dan memposisikan sahabatnya sesuai dengan kriterianya masing-masing. Jadi kalau kita bersahabat memaksakan tipikal kita, saya orangnya kayak gini kok, ceplos-ceplos, terserah kalau senang iya, kalau nggak senang nggak apa-apa. Itu mah nggak bersahabat namanya. Memaksakan karakter kita diterima oleh semua orang. Ya kita menyesuaikan. Makanya orang mukmin itu disifati seperti lebah, sama kali naklin. Namanya lebah, mau hinggap dimanapun tidak pernah merobohkan bangunan dan pepohonan. Namanya juga lebah. Terus, nah, antum pernah lihat gitu tahun das nempok dengan kelapa rubuh kelapanya gitu, tidak kan? Tapi janganlah menjadi orang mukmin itu seperti lalat. Lalat itu kalau datang mesti disebabkan karena dua hal. Satu, kalau ada makanan. Dua, kalau ada merah. Kalau dia mendapatkan manfaat ada makanan dia datang. Kalau ada kotoran dia datang merubungin, kemudian membuat aib. Ini si bulan ini. Itu lalat. Maka kalau prinsip orang mukmin seperti lebah, karena nahlin, dia hinggap tidak pernah merusak apapun. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin. Silakan sisa waktu ini kita manfaatkan buat sharing-sharing, buat ngobrol-ngobrol bareng-bareng seputar masalah problematika yang kita hadapi bersama. Semoga ada jawabannya dan semoga ada manfaatnya. Barakallahu fiikum.